Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Mildani dengan NIM 23060750118 sebagai moderator atau host pada podcast ENSEC kali ini. Perkenalkan, saya Marcella dengan NIM 23060750110 sebagai HR pada podcast ENSEC kali ini. Selamat menonton. Selamat menonton. Halo Sobat Talenta, kembali lagi di ENSEC Podcast bersama saya Aini Mildani. Tempat kita bakal beda berbagai pandangan atau insight mendalam soal pengembangan diri dan dunia kerja. Episode kali ini bakal spesial banget nih karena kita bakal bahas bagaimana cara kita untuk bernavigasi dan terus tumbuh di tengah ekosistem perusahaan yang super dinamis. Sudah hadir bareng saya Kak Marcella, seorang praktisi HR yang sudah banyak makan asam garam di industri. Kita bakal bahas satu pertanyaan besar, yaitu kenapa sih ada orang yang bertahun-tahun kerja tapi karirnya jalan di tempat, sementara ada juga orang yang karirnya cepat banget meningkatnya. Apa kabar Kak Marcella? Halo Kak Inul, Halo. kabar baik. Sebelumnya saya juga mau sapa teman-teman ENSEC yang ada di sana. Halo teman-teman ENSEC. Nah, jadi pertanyaan yang tadi Kak Ainul sudah katakan itu relatable banget. Jadi di dunia kerja, pertumbuhan itu bukan otomatis karena masa kerja, tapi karena desain. Banyak orang yang terjebak di zona rutin sampai lupa kalau ekosistem kantor itu sebenarnya tempat belajar yang paling mahal. Kalau kita lihat di dunia kerja sekarang, fenomena yang sering muncul adalah karyawan merasa ngestak meskipun sudah bekerja bertahun-tahun. Ada yang merasa perusahaan tidak memberi kesempatan berkembang, ada juga yang merasa budaya kerja justru membuat karyawan hanya fokus pada target operasional tanpa ruang belajar. Dalam pengalaman HR sendiri, apa masalah utama yang paling sering menyebabkan self-development di perusahaan gagal berjalan efektif? Nah, jadi ada 3 masalah utama yang terjadi di suatu perusahaan mengenai self-development. Yang pertama itu budaya kerja yang terlalu berorientasi pada rutinitas operasional. Banyak perusahaan yang fokus hanya mengejar target jangka pendek, sehingga pengembangan kompetensi karyawan menjadi prioritas kedua. Kemudian, yang kedua, rendahnya inisiatif individu. Banyak karyawan hanya bekerja sesuai job description, tanpa mencoba meningkatkan kapasitasnya. Ketiga, program pengembangan yang tidak relevan dengan kebutuhan nyata pekerjaan. Nah, sebagai contoh, saya pernah menangani kasus di sebuah perusahaan retail. Perusahaan rutin mengadakan pelatihan komunikasi setiap 3 bulan, tetapi performa pelayanannya tetap rendah. Setelah dianalisis, ternyata masalah utamanya bukan kurang training, tetapi supervisor di lapangan tidak memberikan coaching dan feedback secara konsisten. Akibatnya, materi pelatihan tidak pernah benar-benar diterapkan dalam perilaku kerja sehari-hari. Artinya, kegagalan pengembangan diri sering bukan karena kurang program, tetapi karena ekosistemnya belajar tidak efektif atau tidak efisien. Seperti itu Kak Ina. Baik, berarti perusahaan sering terlalu fokus pada formalitas, program development ya Kak, tetapi mengabaikan implementasi di lingkungan kerja. Betul banget Kak Ainun. Jadi banyak organisasi menganggap training sebagai solusi utama. Padahal pengembangan kompetensi itu tidak cukup hanya melalui seminar atau workshop. Nah, tadi saya sempat notice nih Kak soal desain karir. Saya penasaran nih Kak Marcella, pasti ada studi kasus nyata dong di perusahaan di mana seseorang berhasil berkembang pesat karena strategi self development yang tepat. Boleh share nggak Kak biar kita ada gambaran nyatanya? Oke, saya kasih satu contoh nyata nih Kak Ainun soal level junior to mind management. Nah, studi kasusnya itu adalah ada seorang staf operasional, kita sebut saja namanya Budi. Tugasnya tiap hari cuma input data pengiriman, alih-alih cuma kerja rutin. Budi sadar kalau proses input itu lambat banget. Hasilnya, dia bikin otomasi kecil yang memotong waktu kerja timnya dari 5 jam cuma 30 menit. Bayangkan dong, dia memotong waktu kerja timnya itu yang tadinya cuma 5 jam jadi 30 menit. Lalu dia bawa hasil ini ke manajernya.
apa yang terjadi? Dia nggak cuma dianggap staf biasa, tapi langsung dipromosikan jadi proses spesialis karena dia memberikan solusi, bukan sekedar tenaganya. Jadi seperti itu Kak. Wah, luar biasa sekali ya Kak Marcella. Berarti kuncinya si Budi ini nggak cuma nunggu pelatihan dari kantor ya, tapi dia menciptakan panggungnya sendiri ya. Tapi Kak, banyak orang yang mau belajar tapi merasa nggak punya waktu karena tuntutan kerja yang sangat chaos. Bagaimana tuh Kak? Nah, jadi Kak Ainun, itu sebabnya kita harus paham model 70, 20, dan 10. Jangan bayangkan belajar itu harus selalu di kelas. 70% pengembangan diri itu justru lewat tantangan di pekerjaan yang kita pegang sekarang. Kayak si Budi tadi, 20% lewat social learning, cari mentor di kantor, dan 10% itu baru lewat kursus formal. Kalau kita cuma nunggu yang 10%, ya jelas bakal terasa lambat banget. Berarti self development itu bukan soal nambah kerja ya Kak, tapi soal mengubah cara kerja kita sambil memberikan insight yang solutif buat perusahaan. Tepat sekali Kak Ainun. Jadi dunia kerja nggak cuma bayar waktu kamu, tapi bayar value yang kamu hasilkan. Di Insight ini kita harus tekankan, jadilah pengemudi atas karirmu sendiri. Perusahaan menyediakan jalannya, tapi kamu yang pegang setirnya. Kalau begitu saya boleh nggak Kak memberikan pertanyaan yang lebih kritis lagi? Kenapa banyak kebijakan pengembangan karyawan di perusahaan terlihat bagus secara konsep, tetapi gagal menghasilkan perubahan perilaku dan peningkatan performa yang nyata? Jadi yang saya pelajari Kak Iman di suatu perusahaan itu, karena perusahaan itu membangun program development hanya untuk memenuhi indikator HR, bukan benar-benar membangun budaya belajarnya. Ada perusahaan yang memiliki banyak training, tetapi budaya organisasinya tidak mendukung psychological safety. Karyawan takut salah, takut berpendapat, dan takut mencoba hal baru. Nah, dalam kondisi seperti itu, proses belajarnya menjadi tidak efektif. Selain itu, banyak atasan belum menjalankan peran sebagai coach. Mereka hanya menjadi evaluator pekerjaan. Dia hanya mengevaluasi secara terus-menerus tanpa melakukan adanya coaching. Diskusi hari ini memberikan pemahaman bahwa self development dalam ekosistem perusahaan bukan sekedar tanggung jawab HR, departemen ataupun individu semata. Pengembangan diri membutuhkan sinergi antara budaya organisasi, kualitas kepemimpinan, dan inisiatif personal. Ketika perusahaan gagal membangun lingkungan belajar, kompetensi karyawan sulit berkembang. Tetapi ketika individu juga pasif dan tidak memiliki inisiatif belajar, peluang mengembangkan pun akan terhambat. Betul begitu Kak Marcella? Bener banget Kak Ainun. Jadi dunia kerja saat ini tidak hanya mencari orang yang kompeten, tetapi juga orang yang mampu terus berkembang. Dan karena di era perubahan ini semakin cepat, kemampuan belajar seringkali lebih bernilai dibanding kemampuan yang sudah dimiliki saat ini. Luar biasa sekali ya penjelasannya Kak Marcella, benar-benar dapat insight baru hari ini ya. Buat Sobat Talenta, ingat ya, jangan cuma jadi penumpang di perusahaan, tetapi jadilah driver. Terima kasih untuk Kak Marcella sudah berbagi di Insight hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sama-sama Kak Ainun, semoga di podcast selanjutnya kita bisa berdiskusi lebih dalam lagi dan lebih banyak lagi. Sampai jumpa teman sobat. Bye-bye.